kalau saran saya dari tahapan mungkin bisa diarahkan ke edukasinya saja. Nanti kita buat poster supaya itu bisa teman-teman sejawat bisa melihat bagaimana urutan penggunaan alat. Nah, berikut juga dengan bagaimana supaya pasien tidak menunggu. Nah, kita buatkan aja layanan informasi. Iya kan, Bu? Bisa saja. Layanan informasi dan edukasi. Ya, layanan informasi dan edukasi penggunaan alat pemeriksaan laboratorium efektif dan efisien. Bisa saja seperti itu ya, atau berbasis video edukasi, bisa juga begitu ya. Apa saja yang memiliki nilai tambah. Nah, jadi nanti dirancang-rancang dulu solusinya ya, ya Ibu. Ya, Bu Gladys. Ya, oke, saya rasa cukup Bu Gladys. Ya, bagus sekali. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau dari tahapannya sudah bagus, tapi sisa nanti didiskusikan sama mentor lagi ya, supaya nanti tidak dikejar oleh penguji keterkaitannya dan kewenangan Ibu Gladys sebagai peserta ya. Oke, baik, terima kasih. Lalu Ibu Minarti, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya sudah konsultasi sama mentor dan isu yang saya angkat itu berjudul fokus penanganan sampah rumah tangga di Ibu Kota Kecamatan Buku Selatan. Ya, Ibu Minarti tampilkan tadi seperti Ibu Gladys ada? Coba. Iya, Ibu. Sudah ada, Ibu? Ya, sudah. Silakan dijelaskan sedikit. Ibu, ini yang saya jelaskan. Oke, jelaskan saja. Yang Ibu bisa jelaskan aja ya, dari mana asalnya, kemudian itu ada. Ya, silakan. Karena kan kalau di daerah ini Ibu Kota Kecamatan Buku Selatan masih banyak sampah rumah tangga itu yang dibuang secara langsung di laut, Ibu. Kayak tidak ada penanganan begitu karena belum adanya alat pengolahan sampah dari pemerintah setempat di desa itu. Jadi kegiatan yang saya lakukan itu semacam sosialisasi di masyarakat. Kemudian saya kenapa saya bisa bukan ini? Tunggu, Ibu. Nah, kegiatan yang saya lakukan itu saya mengumpulkan orang di masyarakat 1-7 orang untuk sosialisasi, kegiatan sosialisasi. Kemudian saya mengajarkan bagaimana cara mendaur ulang sampah menggunakan teknik 3R, reduce, reuse, recycle di masyarakat dengan cara menayangkan video dan mengajarkan bagaimana cara mendaur ulang sampah di masyarakat. Lihat ke bawah tadi ini Bu, enggak turun. Coba lihat di atas sampai selesai, sampai solusi. Coba lihat. Ibu, tidak bisa saya buka ini. Apanya enggak bisa? Ini kan ini terbuka nih, sisa diangkat ke atas. Coba. Scroll ke bawah.
Ini kelihatan di ini ada faktor-faktor isu. Stop dulu baru share ulang deh, Bu Minarti. Iya, Stop Bu. dulu baru share ulang. Iya, pernah jadi yang di beri sumpah tertentu. Nah, dampak dari isu jika tidak terselesaikan terjadi pencemaran di laut, terjadinya penyakit menular yang ditularkan melalui lewat air, lewat vektor juga. Penyelesaian yang saya lakukan kerjasama dengan dinas terkait pengelolaan sampah di masyarakat, membuat aturan yang mewajibkan membuang sampah rumah tangga pada tempatnya, sosialisasi di masyarakat untuk memberi pengetahuan berupa teknik pengolahan sampah rumah tangga, kemudian membuat video tutorial lengkap cara mengelola sampah dengan teknik 3R. Reduce, reuse, recycle. Lihat tadi APKL-nya, APKL-nya. Ini tidak spesifik, Bu. Ini spesifik di mana kegiatannya ini di mana? Di penanganan sampah, Ibu. Iya, di mana? Penanganan sampah di mana? Kan ada lokusnya di mana nanti? Lokusnya di mana? Kota kecamatan Bukos Selatan. Oke, ibu kota kecamatan. Nanti kecamatan bisa kita implementasikan ini. Kemudian kan ini harus bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup kalau terkait dengan ini. Ibu Minarti ini di mana tugasnya? Di Puskesmas Lumbi-Lumbi ya, Bu. Kalau begitu dia harus ada koordinasi dan kerjasama dulu nantinya di situ di dalamnya. Ya Bu ya, karena tidak adanya ini kayak seperti ini. Isunya ya membuang sampah secara sembarangan di laut mana, ya kan begitu, di laut mana harus jelas. Nah, dan tidak ada keterkaitan dengan di puskesmasnya Ibu Minarti. Nah, kalau saya Ibu ya kita akan melihat data dulu ya, data di kesehatan masyarakat pada umumnya misalnya di kecamatan kota, apa yang menjadi penyakit di situ. Kan ya Bu ya. Jadi kan Jadi kan sebenarnya itu awalnya itu karena kan di sana banyak terjadi diare. Cuman dari mentor sendiri kayak menyarankan itu kenapa tidak fokus ke penanganan sampah saja. Iya, tidak ada masalah penanganan sampah. Hanya persoalannya kalau secara umum di kecamatan bukan kewenangannya puskesmas, sayang, jauh sekali ya. Nah, jadi itu ada sendiri dinas yang menangani itu, DLH. Nah, apalagi isunya terlalu global. Nah, sementara di aktualisasi yang kita mau perbaiki adalah kinerja kita. Ibu Minarti harus bisa jelaskan kepada mentor. Yang mau diaktualisasi ini, Bu, yang mau diperbaiki adalah kinerja. Nah, sehingga kinerja apa yang bermasalah yang harus saya lakukan perbaikan sehingga nanti bisa secara terus-menerus bisa ya Bu. Nanti kalau setelah itu Ibu lakukan itu, ya kemudian berkelanjutannya bagaimana? Jadi kan seperti ini, saya kasih sedikit gambaran ya. Nah, jadi Ibu Minarti karena ini disebabkan di Puskesmas Lumbi-Lumbi ini telah ada penyakit diare. Dalam 1 bulan itu bisa misalnya ada kasus misalnya 10 atau lebih dari 10 orang yang diare dalam 1 bulannya, ya kan Ibu? Nah, kemudian ini kita sebagai penyuluh masyarakat ini kita akan berarti HBS ya namanya, hidup bersih. Hidup bersih itu apa istilahnya? PHBS. Bu Minarti? Kalau hidup perilaku hidup kebiasaan hidup bersih. Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS Ibu. Iya, perilaku hidup bersih dan sehat ya, PHBS itu. Nah, ini karena kita berangkat dari situ Bu, berangkat dari yang datang ke puskesmas itu banyak diare.
Berapa orang yang sering diare? Ibu akan identifikasi dulu itu. Nah, Ibu identifikasi seperti ini. Oh, ternyata di setiap hari itu ada kira-kira kurang lebih 10 orang yang terkena penyakit diare. Nah, itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa oh ternyata mungkin perilaku hidup bersih masyarakat masih harus kita optimalkan. Nah, sehingga Ibu Minarti nanti bisa mengambil kesimpulan bahwa saya perlu melakukan edukasi ke masyarakat. Ya, edukasi ke masyarakat terkait dengan perilaku hidup bersih dengan pengelolaan sampah. Nah, itu bisa. Ya. Nah, jadi kita buat misalnya kita buat misalnya edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, ya kan? Perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat ya di kecamatan kota yang tadi. Jadi misalnya edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian perilaku hidup bersih, edukasi perilaku bersih, kemudian berbasis penanganan sampah ya, penanganan sampah berbasis 3R tadi yang tadi melalui penanganan sampah berbasis 3R ya kan Bu di kecamatan kota tadi, di kecamatan kota. Nah, ya kan gitu. Edukasi HBS ya, HBS melalui pengelolaan sampah berbasis apa tadi Dek? Berbasis 3R di wilayah Puskesmas Lumbi-Lumbi. Ya, Lumbi-Lumbi. Kan seperti itu Ibu ya. Jadi nanti berkelanjutan Bu Minarti. Pertama dalam 1 bulan itu Ibu implementasikan di misalnya wilayah kota mana. Nanti dan seterusnya sampai Ibu Minarti bertugas kembali itu sampai seluruh kecamatan itu sudah Ibu sosialisasikan terkait edukasi HBS ini menggunakan pengelolaan sampah. Nah, jadi isunya itu dibuat seksi, Bu. Jangan terlalu global sehingga nanti Ibu Minarti tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, ternyata nanti kita temukan bahwa oh ternyata yang membuat orang diare itu ada pengelolaan sampah yang tidak tidak sehat sehingga bakteri mudah masuk, banyak lalat. Nah, akhirnya orang mudah diare. Nah, itu dia masukkan dalam latar belakang Bu, analisanya. Ya Bu ya. Nah, ini dibuktikan dengan banyaknya kasus orang diare di rumah sakit. Nah, begitu. Ya. Jadi nanti dipertimbangkan kembali, nanti disampaikan kepada mentornya ya. Ibu, oke. Nah, jadi kasih di end lagi. Coba lagi lihat di bawah setelah di APKL-nya. Coba. Karena imbasnya, dampaknya. Begitu juga yang lain. Sehingga kalau kita menggunakan scoring, kelihatan nilainya. Ibu, kan kelihatan kelayakan, tidak kelayakan. Ya, kalau misalnya begini kan kita konsultasikan sama mentor. Tapi kalau semisal ditolak Bu, bagaimana? Karena makanya harus disampaikan kepada mentor alasan yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau isunya seperti ini Ibu bilang nanti coachku bilang susah saya implementasikan secara spesifik karena akan saya implementasikan ini harus berkelanjutan. Awalnya saya buat dulu 1 bulan dan setelah itu harus saya lanjutkan setelah saya selesai aktualisasi. Ibu harus jelaskan ke mentor. Itu dia bukan dia tolak karena Ibu tidak punya penjelasan yang logis, itu aja. Coba Ibu Minarti sampaikan yang logis, pasti dia akan setuju, ya. Nah, kalau ini agak sulit nanti kalau misalnya dia terlalu umum di sini dan permasalahan sampah ini bukan urusannya puskesmas. Ya, sayangnya. Tapi kalau misalnya Ibu hanya mau mengedukasi dengan alasan HBS, itu kewenangannya puskesmas sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Ya, dijelaskan dengan mentornya. Jadi jangan tahu
sepanjang kita itu tahu betul apa yang menjadi permasalahan itu, saya rasa mentor juga akan mengerti, ya. Nanti sampaikan begitu. Nah, itu juga tujuannya kita coaching. Saya koreksi dulu. Oke, baik. Terima kasih. Anda buka referensi di mana? Oke, Ibu Minarti, nanti kita japri saja ya. Nanti kalau ada kendala dengan mentor, nanti sampaikan ke saya. Oke, saya kira cukup, Bu Minarti, cukup saya rasa. Stop share aja. Yang sampai ada mobilin. Oke, selanjutnya Ibu Dia Mulyana. Kalau saya Sudah muncul, Bu? Oke, silakan dijelaskan sedikit. Jadi Bu, saya belum konsultasi sama mentor, tapi judul yang akan saya angkat yaitu kurangnya minat ber-KB metode kontrasepsi jangka panjang. Coba hasil analisanya, coba saya lihat ke bawah lagi. Ke bawah. Jadi Bu, yang saya lakukan nanti sosialisasi sama buat leaflet. Ya, coba lihat hasil terakhirnya. Ibu setelah Ibu lakukan ini kan biasa mungkin ada SWOT ataukah Ibu ada tapisan masalah, coba lihat. Belum ada itu, Bu. Nanti dibuat ya, seperti yang saya, bukannya kita sudah ada grup ya? Ada ya? Ya. Grup pembimbingan, belum ada. Kok belum ada ya? Oh, belum ada. Ini kita pembimbingan yang keberapa kali? Ini baru pertama atau kedua ya? Pertama. Oh, pertama ini kali, Bu. Pertama. Ya. Berarti ada kemarin Bang yang sudah kedua. Oke, saya kira ini sudah pembimbingan kedua. Kalau begitu Bu Dia nanti buat siapa yang ini Septian ya? Siapa ketua kelompoknya? Vicky, Septian, Indra, Pak Ansyar. Nanti buat grup ya. Nanti saya kirimkan beberapa contoh-contoh cara menganalisa, ya, cara kemudian menentukan gagasan dan membuat latar belakang ya. Nanti kemudian tahap-tahapan dari apalagi namanya membuat aktualisasi, ya. Oke. Saya kira ini nanti ya Ibu, kalau seperti yang Ibu ini tadi Ibu Dia ini nanti harus dipikirkan tadi. Berarti kalau di sini gagasannya kurangnya minat ber-KB jangka panjang, maka di sini juga sosialisasi atau edukasi. Jadi itu yang menjadi judulnya.
tujuannya. Ya, oke. Ya. Karena ini pembimbingan pertama, nanti didiskusikan kembali dengan mentor ya. Saya kira tadi ini yang sudah bicara dengan mentor. Ternyata kita ini baru ketemu lalu di agenda berapa ya? Agenda berapa ini? Saya lihat kan ada Agenda pertama. agenda 1 ya. Baru ini sudah pembimbingan 1 ya. Oke. Jadi saya pikir sudah 2 kali bertemu. Pantesan Ustadz Ahmad bilang, enggak Bu, baru 1 kali. Saya pikir sudah 2 kali. Oke, enggak apa-apa. Jadi nanti didiskusikan lagi ya Bu Dia. Seperti itu. Tadi polanya sama dengan yang saya sampaikan di Gladys dan Minarti ya. Oke. Selanjutnya Yayan deh, silakan Yayan. Apa gagasan yang sudah ada? izin menyampaikan dari hasil diskusi dengan mentor, yakni judul yang saya angkat yakni optimalisasi kinerja parkir di Pasar Salakan, Bu. Jadi nanti di kegiatan aktualisasi yang di lapangan, yakni saya melakukan survei lalu lintas, yakni dengan ada survei inventarisasi jalan, yakni menghitung berapa lebar jalan, panjang jalan, bahu jalan, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada survei parkir, menghitung berapa sih kebutuhan parkir di kawasan Pasar Salakan jika panjang ruas jalannya sekian. Itu Bu, nanti setelah itu dilakukan analisis hasil survei untuk menentukan apa sih yang akan mau dilakukan untuk penataan parkir di Pasar Salakan. Izin, Bu. Tadi sempat jeglek. Tidak rapinya penataan parkir di Pasar Salakan, lampu penerang. Ini yang mana yang setelah dianalisis, ini yang mana yang paling bermasalah? Oh, berarti saya bangkep ini 2 ya bimbingannya. Izin, Bu. 19. Berarti tidak rapinya penataan, berarti penataan parkir di Salakan. Ya. Pertanyaan saya, apakah Pak Yayan punya kewenangan untuk bisa menata parkirnya? Kalau untuk penataan parkir, namanya retribusi kan dari Dinas Perhubungan ya Bu ya, yang hasil uang retribusi. Kalau untuk kewenangan untuk merekayasa ada Bu. Oke, saya kasih lihat saya sampai ke bawah sampai solusinya. Coba lihat. Baru sampai sini? Siap, baru sampai sini Bu. Belum, karena biar lebih tahu solusinya, alangkah baiknya dilakukan survei terlebih dahulu Bu. Ya, jadi rata-rata solusinya itu adalah tidak aplikatif. Nah, jadi saya harapannya solusi yang diharapkan itu lebih aplikatif. Jadi misalnya tidak rapinya penataan parkir. Nah, iya jawabannya itu adalah lebih tertatanya, itu lebih ke manfaat. Ya, tetapi kalau kondisi itu kayak tidak rapinya penataan parkir di Salakan karena kenapa? Iya kan? Kemudian kondisi yang diharapkannya lagi itu lebih ke aplikatifnya. Nah, di sini ada penataan parkir, pemasangan rambu. Nah, apakah rambunya pengadaannya sudah ada atau seperti apa? Nah, jadi lebih ke sebenarnya adalah inovasi prosesnya. Ya kan? Inovasi prosesnya. Optimalisasi kinerja parkir melalui apa? Bagaimana cara kita mengoptimalkan kinerja parkir ini? Bagaimana caranya? Dengan cara apa? Hah?
Dengan cara apa ya? Nah, kalau misalnya gini toh kegiatan lapangan, ini kan ada survei lalu lintas, survei inventarisasi jalan. Ini melalui apa kita mensurveinya? Bisa saja melalui digitalisasi, ya kan? Nah, bisa juga kita mengatakan optimalisasi kinerja parkir berbasis survei digital di Pasar Salakan. Bisa begitu ya? Nah, jadi ada nilai tambahnya. Oke ya? Nanti didiskusikan dulu sama mentornya ya. Intinya adalah kondisi yang diharapkan itu lebih aplikatif. Jangan jadi ambigu, agak susah untuk kita menerjemahkan kondisi yang diharapkan. Ya, oke Yan. Saya kira cukup deh untuk Yayan dulu sementara. Ya, saya nanti koordinasi kembali ke mentornya. Selanjutnya Septian, silakan Septian. Apa yang sudah digagas awal? Baik. Ibu izin ya, ini saya punya, cuman saya belum berkonsultasi dengan mentor. Rencananya saya mau ambil ini Bu, judulnya belum optimalnya informasi tentang waktu pemeriksaan dan waktu penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium. Ini apa ini belum enggak terlalu kecil tulisannya, saya tidak baca, agak rabun saya ini. Apa ini tulisannya? Kelihatan ya Bu? Oh iya iya. Coba tidak apa yang paling tidak terpantaunya penyimpanan. Oke, nanti saya ambilnya yang nomor 2 Ibu. Ya, belum optimalnya informasi tentang waktu pemeriksaan dan hasil pemeriksaan laboratorium. Oh iya, oke. Nah, jadi nanti kalau yang ini misalnya kita bisa angkat layanan informasi pemeriksaan dan waktu penyerahan hasil pelaksanaan laboratorium misalnya berbasis apa, ya? Apakah itu layanan informasinya berbasis multimedia atau berbasis video edukasi dan seterusnya ya. Nanti itu dipikirkan basisnya, Septian. Oke? Ya. Nanti tapi konsultasikan kembali ke mentornya, ya. Ya. Oke, terima kasih. Saya kira cukup. Saya sudah lihat dulu. Ternyata ini baru pertemuan pertama. Saya kira sudah pertemuan kedua. Oke. Oke, saya kira cukup. Tidak ada masalah. Nanti didiskusikan dulu karena kita harus sepakat dengan mentor ya. Tidak boleh kita resisten terhadap mentor, tetapi kita harus bisa menjelaskan kondisinya sama mentor. Ya, oke. Nah, jadi kita harus punya pendapat sendiri, tetapi pendapat kita itu harus dibekali dengan substansi yang kita pahami. Oke, seperti tadi yang saya sampaikan ke teman-teman sebelumnya. Oke, terima kasih Indra. Lalu Lia ya, Juta, silakan. Oke, yang mana yang mau diambil? Lihat. Aduh, suaranya sayang belum dinyalakan mic-nya. Mic-nya belum nyala, saya. Nggak kedengeran suaranya. Ya, silakan. Maaf Bu, ini saya belum konsul dengan mentor, tetapi dari 3
analisis isu yang saya ambil yang pertama tentang kurangnya pengetahuan tentang fisioterapi di kalangan tenaga medis lainnya yang ada di puskesmas. Alasan Iya. saya mengambil kasus ini karena pada saat saya masuk pertama di puskesmas belum tahu apa itu fisioterapi. Ya. Tahu tapi cuma tahu. Yang kedua karena saya bekerja akhirnya tidak sesuai tupoksi karena tenaga medis lain tidak tahu diagnosa apa yang harus dikonsul ke fisioterapi. Ibu tidak ada klinik fisioterapi di sana? Klinik fisioterapi khusus untuk fisioterapi. Biasanya kalau di Kota Palu sini ada kayak semacam klinik fisioterapi di puskesmas. Ada. Puskesmas baru ini diadakan fisioterapi. Di mana? Di puskesmas. Tidak, maksud saya di mana ditempatkan fisioterapinya? Di klinik mana? Di bagian mana? Kan biasanya ada klinik anak umum, yang mana ditaruh di mana? Akhirnya ditaruh di mana? Untuk sementara saya di apotik saja. Ya enggak dong, kan harusnya gini. Kalau untuk menstimulan itu sebaiknya Ibu Sisilia nanti buat semacam kayak simulasi fisioterapi. Ya kan? Jadi maksudnya Ibu bikinlah seperti rumah fisioterapi di puskesmas itu Ibu bikin rumah fisioterapi. Jadi minta satu ruangan yang tidak dipakai, nanti Ibu bisa melakukan simulasi di situ. Ya kan? Atau Ibu buat kayak semacam ruangan-ruangan khusus begitu untuk mensimulasi itu. Kan bisa ya? Jadi bisa edukasi, bisa advokasi, itu bisa. Sosialisasi Bu, apa bisa saya sosialisasi ke? Maksudnya saya mau. Kalau sosialisasi maksudnya tidak aplikatif nanti, tidak bisa berkelanjutan. Tetapi kalau kita menstimulan dengan kita membuat satu tempat kayak semacam kita berikan simulasi, itu lebih bagus. Nah, ini saran saya saja, Bu. Kalau hanya sekedar sosialisasi begitu selesai lewat gitu. Nanti kalau misalnya untuk kelanjutannya saya tidak yakin bisa berkelanjutan. Lama-lama Ibu terus di apotik. Padahal cedera pada pasien itu bisa saja selalu terjadi ya Bu ya. Bayangkan saja kalau misalnya pasien itu tiba-tiba jatuh dari kursi rodanya. Ya kan begitu ya Bu ya. Penanganannya kan itu sebenarnya mereka harus bisa ada preventif ya. Pencegahan terjadinya itu ataukah pertolongan pertama terhadap apabila terjadi cedera pada pasien, kan begitu ya Bu Sisilia. Nah, dia harus aplikatif Bu, tidak bisa hanya sekedar sosialisasi saja. Kalau bisa dia Ibu buatkan trigger, dia Ibu mintalah waktu satu ruangan untuk bisa mensimulasikan itu. Bisa begitu ya, tapi didiskusi dulu aja sama pimpinan. Kayaknya Ibu kalau yang ini justru tenaga medisnya yang kurang paham tentang apa itu fisioterapi, tapi pasiennya ada. Pasiennya ada, iya makanya itu saya bilang harus ada wadahnya, wadah tempat Ibu bisa menerapkan itu tentang fisioterapinya, kan seperti itu ya. Ada lebih aplikatif. Nanti ngomong sama aninya saja dulu, sama kapusnya ya. Pak Kapus, saya boleh enggak Pak, saya buat semacam satu wadah untuk bisa mensimulasikan berkaitan dengan bagaimana tenaga medis ini memahami dasar-dasar fisioterapi, ya kan ya? Tentu pasti dasarnya saja, karena kan kalau mau secara khusus kan tidak mungkin, karena masing-masing orang ada job masing-masing, ya kan Bu? Jadi lebih ke mungkin dasar-dasar fisioterapi, bagaimana preventif untuk cedera untuk apalagi pasien. Ya Bu ya. Oke, nanti didiskusikan lagi saja sama Bu. Oke, makasih Ibu Sisilia ya. Lalu Pak Ansrullah, silakan. Hanya saja sekarang ya di Indonesia jelaskan Belanda ditangkap. Izin Bu, mungkin nih Pak Ansarullah, DP laptop lagi bermasalah. Lagi bermasalah. Jadi dia lewat HP ini. Oh iya, oke.
Jadi bagaimana maksudnya solusinya Pak Sekjen? Narkoba ini musuh kita semua. Chat aja, live chat sama saya nih Pak. Pak Ansrullah chat saya gagasannya, gagasan awalnya. Dua untuk pemaparannya terus silakan. Dengan cara apa dioptimalisasi? Dengan cara apa, Pak Ansrullah? Cara untuk mengoptimalisasi pemeriksaan kepala ini melalui alat fiksasi ini, alatnya memang sudah tersedia. Terus siapa yang mau kita optimalkan? Siapa yang kita mau optimalkan? Boron. Di chat saja Pak, di chat. Adanya pemeriksaan radiografi kepala dengan menggunakan alat fiksasi kaset holder. Kaset holder ini siapa yang menggunakan alat ini? Siapa yang menggunakan alat ini? Kemudian bagaimana Cak? Apa yang mau dioptimalisasikan melalui apa? Silakan. Saya bingung dengan ininya, gagasannya. Kira-kira apa tahapannya Pak? Maksudnya alat itu Bapak gunakan sendiri, bagaimana cara mengoptimalkannya? Siapa yang Bapak ingin penerima manfaat dari gagasan Bapak ini siapa? Storsir, kemudian centang dulu anunya, dicentang anunya itu, sini kami bawa sebelah kiri. Maksud saya begini Pak ya kan, adanya optimalisasi pemeriksaan radiografi kepala menggunakan alat fiksasi kaset holder di instansi radiologi. Melalui apa kita optimalisasikan pemeriksaan ini? Apakah kita mau siapa yang mau kita optimalkan? Centang di bawahnya saya sekali. Ini kalau Bapak sendiri yang melakukannya, jadi nanti apa yang mau kita aktualisasikan Pak kira-kira? Silakan bantu teman-teman. Berarti kalau seperti itu Pak, berarti edukasi ya, melalui edukasi. Jadi edukasi pemeriksaan radiologi kepala bagi pasien, bagi pendamping pasien ya. Berbasisnya ini optimalisasinya pemeriksaan ini kan yang audiensnya kan adalah
pendamping pasien. Ini harus jelas, pendamping pasien yang akan diedukasi. Berarti kan pemeriksaan radiologi kepala menggunakan alat fiksasi. Nah, di sini Bapak katakan ini nanti mau disampaikan kepada pendamping pasien supaya tidak terjadi masalah yang lebih berat ketika dilakukan pemeriksaan. Kan begitu maksudnya ya, Pak Ansrullah? Ya. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu sudah ada Pak, silakan. Jadi pertanyaan Ini saya Bu, tadi Pak, ini kan pendamping pasien. Untuk pendamping pasien. Supaya apa? Supaya apa? Dia tahu bagaimana cara, bagaimana? Maksudnya untuk maksud pasien supaya tidak berada di dalam lagi, Bu. Karena biasanya kalau untuk pemeriksaan kepala untuk posisi lateral, biasanya set yang pegang itu pasien, Bu, keluarga pasien. Jadi saya buat alatnya supaya pasien tidak berada lagi di keluarga pasien, supaya tidak berada lagi di dalam ruangan pemeriksaan, Bu. Oh, jadi Bapak buat alat. Iya, alatnya Bu. Itu memang belum ada. Kemudian belum Bapak ada, Bu. buat alatnya, Bapak bisa. Alhamdulillah, insya Allah, Bu. Belum ada. Nanti mau pakai apa alatnya? Bisa berupa besi atau mungkin papan, Bu. Tapi tidak bermasalah dengan kepalanya orang itu, Pak. Alhamdulillah. Bapak harus pertimbangkan dulu. Nah, di Miknamara itu kan ada di analisa seberapa efektif, seberapa efisien, kemudian seberapa murah. Nah, nanti ya, coba digali lagi deh. Digali lagi ya, sesuatu yang mudah kita kerjakan dan tidak memberatkan kita nantinya. Ya, Pak ya? Ansrullah ya, atau diskusi saja dulu dengan mentornya. Ya, Oke? Iya, oke. Baik. Makasih Pak Ansrullah. Terakhir Ibu Nur Kalbi, sudah? Bu Nur Kalbi, silakan. Ibu kan tugas pertama saya kan ini Ibu, saya sudah ganti soalnya pas konsultasi dengan saya belum konsultasi dengan mentor, tapi saya sudah konsultasi dengan kepala ruangan. Jadi dia juga sama-sama berdiskusi tentang isu yang dia kasihkan, Ibu. Jadi saya sudah ganti dari yang pertama kan itu kan tentang anggaran, Ibu. Kalau yang pertama itu jadi susah sekali kalau bicara tentang anggaran kan. Jadi betul. Jadi apa yang kedua, gagasan kedua yang dikasih mentor? Apa? Ini dari kepala ruangan saya, Ibu, bukan mentor. Saya belum konsultasi dengan mentor. Iya, coba kasih lihat saya, coba. Ini saya baru bikin, Ibu, saya baru ganti lagi yang dari tugas pertama. Jadi isu-isunya ini yang saya ganti. Yang pertama, belum adanya sensus harian di RSUD Tribun Naukan. Yang kedua, belum dilaksanakannya kegiatan assembly di RSUD Tribun Naukan. Yang ketiga, tidak adanya tracer sebagai pengganti berkas rekam medis yang keluar dari rak penyimpanan. Jadi rencananya yang saya mau ambil ini, Bu, tidak adanya tracer sebagai pengganti berkas rekam medis yang keluar dari rak penyimpanan, karena itu yang paling mendesak, karena kalau misalnya karena berkas bisa susah dicari kalau misalnya tidak ada apanya, Bu, susah dipantau begitu. Jadi kalau pas cari berkas tidak ditahu itu berkas di mana.
Tracernya ini dalam bentuk apa, Bu? Tracernya dalam bentuk apa? Itu cuma bisa dibuat kayak pembatas begitu, Bu, bisa dari DOS. Ya, jadi Begitu. tinggal anu saja kan, pakai kertas baru dibikin saja. Tinggal desainnya saja di. Oke, baru kemudian di label misalnya ya, diberi warna supaya mudah didapatkan ya Bu ya. Tapi kalau Ibu mau lagi lebih punya inovatif sedikit juga boleh juga Ibu scan, kan sekarang banyak tuh scan gratisan ya kan, di scan baru simpan, scan simpan baru kita buat kayak simpan di ini saja, di penyimpanan Google Drive misalnya, simpan baru kita susun berdasarkan abjad, bisa saja kan, yang sederhana seperti itu juga dalam bisa. bentuk digital Ibu ya, Iya, jadi kita misalnya ada yang masuk kita scan simpan ya Bu ya. Kalau Jadi yang kayak penyimpanan berkas digital. masuk Ibu, itu ada anu diketik, ada kayak gimana? Iya kan, kalau di scan tulisan ketiknya terscan sayang, kan tidak diketik. Yang masalahnya ini berkas yang keluar Ibu, yang tidak tahu. Kalau yang masuk di dalam itu ada detalnya. Kalau yang berkas yang baru masuk, Iya, tidak maksud saya. Ini kan berkas ini kan begitu mau keluar kita scan dulu, baru kita kembalikan ke orangnya. Jadi kita tetap masih ada data simpanan kan gitu ya. Iya, makanya kalau kita berupa digital kan bisa kita WA kan, WhatsApp saja, ya kan? Kalau daripada Ibu bikin kayak begitu kan sudah kuno. Jadi nanti numpuk bikin tambah banyak lemari kan gitu. Bisa saja juga bikin dua, satu di backup dengan data, satu di backup dengan digital, sehingga ada pemanfaatan digitalisasi ya Bu ya, Bu Nur Kalbi. Jadi teman-teman berpikirlah kreatif bagaimana kemudian tanpa biaya besar kita bisa bikin. Itu kan gratisan saja sebenarnya, cuma kita perlu upaya sedikit ekstra, men-scan, kemudian menyimpan, dan sekarang scan itu bukan hal yang mahal lagi karena bisa kita apalagi namanya download secara gratis di aplikasi Play Store ya. Ya, bisa Bu ya, bisa. Nanti Ibu ini nanti saya ganti dengan anu. Tidak masalah. Jadi nanti bisa penyimpanan penyimpanan digital saja, enggak apa-apa. Penyimpanan digital, Ibu bisa mempelajari bagaimana penyimpanan digital berbasis Google Drive aja atau apa yang mudah untuk artinya dan aman untuk disimpan begitu. Ya, untuk penyimpanan. Atau bisa saja juga di komputernya Ibu ya, dirapikan di Word yang dalam komputer juga bisa. Terus kita batasi bulannya, tahunnya, misalnya 1 tahun kita apalagi namanya berarti sudah bisa kita jadi file statis ya. Artinya kan ini untuk file-file dinamis saja. Kan begitu ya. File dinamis itu kan paling dia 3 bulan mungkin bisa sudah dipindah ke file statis begitu, Nur Kalbi. Tracer ini kan hanya untuk yang sifatnya file-file rekam medis yang dinamis ya, yang maksudnya dalam hitungan yang tidak terlalu lama. Iya, dalam bentuk fisik. Jadi dia kan berkas keluar, jadi dia yang masuk, yang diganti. Jadi pas nanti berkas masuk ulang, dia dikasih keluar ulang. Ya, oke. Nah, oke, Ibu pikirkanlah ya supaya dia bisa lebih ada pemanfaatan teknologinya, tidak hanya sekedar manual saja. Ya, Kalbi. Oke. Ya, saya kira oke dulu ya Bu ya. Nanti didiskusikan kembali sama mentornya. Silakan di stop share, Bu Nur Kalbi. Saya jelaskan sedikit terkait dengan agenda kita pada hari ini. Jadi ini adalah penguatan agenda ya. Izin saya share. Oke, untuk agenda 1, agenda 4,
Ya, coaching kita pada hari ini kan adalah pembulatan materi agenda 1, 2, dan 3. Kita pembulatan bagaimana kemudian penjelasan tentang isu dan cara menentukan isu. Nah, kemudian tadi teman-teman sudah menemukan beberapa gagasan kreatif dan kegiatan dan kemudian ada penugasan. Ya, jadi nanti setelah ini teman-teman sudah mulai ada penugasan untuk membuat kira-kira apa menjadi gagasan yang sudah disepakati metode. Ya, jadi nanti sudah ada gagasannya, kemudian tahapan-tahapan kegiatannya, ya. Nah, saya jelaskan sedikit keterkaitan antar agenda. Jadi di agenda 1 itu ada sikap dan perilaku bela negara, di mana membangun kesadaran, kecintaan, semangat, dan tanggung jawab bela negara melalui profesi PNS ASN. Jadi sebenarnya agenda 1 ini isu-isunya juga bisa diambil, seperti isu-isu kontemporer ya, yang seperti yang saya jelaskan kemarin, bisa isu narkoba, korupsi, proxy war, dan seterusnya. Nah, kemudian di agenda 2 itu adalah bagaimana menginternalisasi semua nilai-nilai berakhlak. Ya, jadi di setiap kegiatan dan tahap kegiatan itu harus ada pola perilaku atau kata kunci atau indikator nilai-nilai dari berakhlak yang kita internalisasikan melalui agenda 2. Nah, di agenda 3 ini adalah PNS dalam mewujudkan smart governance. Makanya tadi saya sampaikan ke teman-teman, sebaiknya semua gagasan kreatif ini bagaimana kemudian harus smart itu dengan menggunakan profesional atau kita pemanfaatan teknologi. Jadi tidak biasa-biasanya, ya. Kemudian di agenda 4 ini kita harus mengaktualisasikannya selama 30 hari di tempat kita bekerja. Nah, jadi habituasi ini bagaimana nanti diharapkan bahwa setelah Bapak Ibu menghabituasikan ini, menciptakan PNS yang memiliki karakter smart. Nah, jadi karakter smart itu adalah orang yang berintegritas, punya nasionalisme yang tinggi, profesional, berwawasan global, smart secara digital, artinya bisa memanfaatkan teknologi. Nah, utamanya di rumah sakit ya, ramah, kemudian memiliki networking atau jejaring kerja. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus memanfaatkan jejaring, kemudian entrepreneurship. Ya, jadi dia adalah berwirausaha. Nah, itulah kemudian keterkaitan agenda-agenda antara agenda 1, 2, dan 3 dikaitkan dengan agenda habituasi. Ya, oke. Teman-teman sekalian, ada perbedaan antara isu dan masalah. Nah, jadi kalau isu itu lebih kepada sesuatu yang potensi menjadi masalah bila tidak diatasi, prinsipnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, kalau masalah, gap antara realisasi dan kenyataan yang ada. Nah, jadi kalau isu, sesuatu yang jika ditangani dengan ataukah kemudian kita abaikan, akan berdampak pada peningkatan kinerja kita. Nah, kemudian isu sering tidak nyata, tidak jelas faktanya. Bisa jadi tidak menjadi masalah bagi kinerja kita peserta saat ini. Tapi ada tuntutan untuk mengatasinya. Misalnya ada sekarang kayak semacam tuntutan masyarakat tren teknologi industri 4.0 ya. Sekarang bahkan sudah 5.0. Nah, makanya tadi saya dorong terus ada pemanfaatan teknologinya. Nah, sedangkan masalah itu harus dicari penyebab masalah utamanya. Nah, jadi ini ada sedikit antara isu dan versus masalah. Ya. Kemudian isu diidentifikasi berdasarkan perspektif kedudukan tadi smart governance tadi ya. Kalau ini dulu waktu masih aneka. Nah, kemudian tadi sudah banyak yang sudah menggunakan tools ya. Nah, kita akan beberapa isu yang diambil tadi, maka kita melakukan tapisan isu. Nah, tapisan isu menggunakan tadi Astrid, APKL, kemudian USG, kemudian SKPD, dan banyak lagi yang bisa digunakan untuk menapis isu. Nah, tujuannya adalah mencari core isu. Nah, dari core isu itu maka kita menemukan gagasan kreatif untuk mengaktualisasikan nilai aktualisasi habituasi ya. Nah, APKL tadi sudah dicontohkan ya, kita sudah dapat prioritasnya misalnya, kemudian ini Astrid. Nah, setelah itu kita memilih prioritas masalah. Masalah memang nggak perlu di kompleks dicari penyebab utamanya. Jadi tidak perlu terlalu yang susah-susah banget ya. Yang penting peserta menemukan masalah nyata dalam tusi kita. Ya, sehingga antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan
kita tahu betul penyebab masalah utamanya sehingga kita mendapatkan gagasan kreatif untuk mengaktualisasikan nilai habituasi di agenda 4 ya. Nah, kemudian USG juga bisa digunakan untuk lebih menggali apalagi tapisan masalah yang tadi. Nah, jadi sekali lagi saya katakan tidak mesti harus wow, tapi gagasan itu bisa sederhana. Nah, gagasan itu bisa dilihat ada nilai tambah bisa jadi sangat berarti seperti itulah. Tapi sepanjang ada nilai tambahnya. Ya. Kemudian gagasan konseptual itu bagaimana kita tadi Bu kayak Ibu ya, Bu saya tidak dikasih Bu karena di sana ada dukungan anggaran. Nah, itulah kita CPNS, kita banyak keterbatasan, kewenangan, dukungan, anggaran dan seterusnya ya. Tentu itu adalah hambatan buat kita, tetapi hambatan itu semua bisa kita selesaikan dengan berkomunikasi dengan pimpinan. Ya, intinya adalah kata kuncinya menetapkan isu dan gagasan harus dapat diselesaikan oleh peserta selama 30 hari. Sederhana, terukur, ada nilai tambah. Ya, itu 3 kata kuncinya. Sederhana, terukur, ada nilai tambah. Tidak perlu yang luar biasa sekali, tetapi tidak bisa diukur dan tidak punya nilai tambah sehingga tidak punya manfaat bagi orang lain. Ya, nah dukungan mentor bila dipandang perlu dibuat dalam surat pernyataan tertulis, ditandatangani mentor dan disetujui pimpinan instansi. Nah, tadi bagaimana untuk menapis pilihan-pilihan solusi, maka biasa kita menggunakan McNamara dan ini dari hasil tapisan menggunakan McNamara ini mana yang paling layak dilaksanakan, maka itulah yang akan kita implementasikan menjadi aktualisasi kita. Ya, sebagai asinkronus, teman-teman silakan melakukan pendalaman terhadap isu dan menemukan gagasan kreatif serta kegiatan untuk menyelesaikan isunya. Ya, oke. Saya kira itu dulu coaching kita untuk hari ini. Oke, Bu Dian, nanti diskusi saja dengan mentor ya. Ini kayaknya teman-teman di Bangkep ini jaringannya kurang optimal ya. Jadi ada keluar masuk ya. Jadi nanti ini harus bisa diantisipasi pada saat kita ujian ya, seminar. Nanti ini kan kita dibebas tugaskan. Teman-teman silahkan mencari sinyal yang bagus. Kalau perlu ke Luwuk ya atau ke Palu ya supaya sinyalnya bagus. Nah, supaya tidak terkendala karena kalau kita seminar kan cuma sekali juga. Nah, supaya kita bisa lancar dalam seminar seperti itu ya, jangan kayak begini, aduh bagaimana ya Bu laptopnya nggak ada suaranya, ininya semua kita harus well prepared ya teman-teman semua di kelompok kita ini harus well prepared, kita harus punya seorang ASN itu harus tanggap. Sebelum kita Zoom kita udah coba semua, audionya kita coba, videonya kita coba, kita ngomong-ngomong sendiri, silakan. Kita memang harus well prepared terhadap itu. Jangan nanti pada saat kita action, kita tidak siap. Ya, oke. Jadi kita harus benar-benar punya kesiapan yang punya spare waktu untuk mempersiapkan diri untuk lebih optimal ya. Ada pertanyaan teman-teman silakan. Oke, setelah pertanyaan sebelum nanti pertemuan kedua sudah ada gagasan dari mentor dan kita akan diskusikan. Indra silakan. Indra? Ibu, ya. Punya saya tadi belum ditampilkan, saya punya judul yang mau diangkat. Oke. Indra silakan. Oh, saya tadi lewat berarti ya. Oke, silakan. Oke, langsung sayang. Masih ada 7 menit. Oke, judul yang saya mau ambil ini 3 Ibu. Yang nomor 1 yang saya mau ambil tidak tertibnya pengunjung pasien di ruang isolasi RSUD Trikora Salakan. Lalu solusinya? Mau buat poster buat jam pengunjung pasien sama buat kartu
Kartu Kartu pasien. buat jaga pasien. Iya, Ya. buat jaga pasien. Oke, berarti di situ ada namanya layanan pengendalian, ya, layanan pengendalian, layanan informasi dan pengendalian tamu pasien. Apa itu namanya? Tidak tertibnya pengunjung. Oh iya, oke. Layanan informasi dan pengendalian pengunjung pasien di ruang apa isolasi. RSUD Trikora Selatan. Ya, betul ya. Nanti didiskusikan sama pimpinan ya. Terkait dan Ya. dengan itu. Sehingga nanti jelas apa yang mau dikerjakan. Seperti itu Pak Indra ya. Jadi saya pengen itu judul itu langsung apa sih yang mau dikerjakan. Gak usah bertele-tele baru kita tidak jelas apa yang mau dikerjakan. Langsung dikerjakan. Berarti itu adalah layanan informasi dan pengendalian. Gitu. Pengendaliannya itu kan menggunakan nama kartu ya. Sehingga ketika pasien misalnya lagi istirahat, nah kita bisa mengendalikan melalui satpam. Ya, kita berikan satpam kewenangan bahwa mereka tidak bisa masuk di jam-jam ini dan seterusnya. Sehingga ada koordinasi, kolaborasi seperti yang diajarkan mungkin teman-teman di agenda 2 yaitu terkait dengan kolaboratif ya, nilai-nilai kolaboratif. Di dalamnya ada WOG, ada koordinasi, ada kolaborasi ya. Nah, jadi nanti Pak Indra melakukan kolaborasi dengan pihak keamanan terkait dengan pengadaan tadi ya kartu-kartu pengunjung. Nah, jadi pada saat misalnya jam istirahat pasien, kartu itu tidak boleh diberikan kepada pengunjung. Ya, seperti itu kira-kira nanti Indra ya. Oke, saya kira cukup Pak Indra, terima kasih. Bagus, sudah ada gagasan. Lalu Kalbi silakan Dek. Bu, di sini saya mau bertanyakan itu isunya kan isunya tadi kan itu Bu toh yang tidak adanya itu. Jadi kan Ibu tadi menambahkan dengan supaya ada investasi digital. Jadi itu gagasannya Ibu, pembuatannya itu gagasannya kan Bu, gagasan masalahnya yang kayak iya, jadi dengan gagasan kreatifnya itu apa tadi kan sederhana, terukur, ada nilai tambahnya. Ya sayang, sederhananya adalah bahwa kita masih bisa menyimpan data walaupun datanya sudah keluar. Nah, begitu datanya keluar kita scan dulu baru kita simpan. Suatu saat dibutuhkan kita masih bisa punya filenya, kan begitu. Mungkin sederhananya seperti itu Bu ya, saya tangkapnya Bu Nur Kalbi. Tapi itu kalau kayaknya tidak difasilitasi Bu. Kalau bagaimana kalau saja Bu, kayak diketik saja begitu? Dibuatkan dalam bentuk Excel. Terserah Ibu aja, yang penting yang mana yang lebih optimal ya. Pokoknya yang mana memudahkan. Kalau itu mudah silahkan, kalau tidak efektif dan efisien itu ditimbang kembali, dianalisa ulang dulu Bu Nur Kalbi ya. Sampaikan ke mentornya karena mentor yang lebih tahu secara teknisnya. Kalau saya kan tidak terlalu tahu teknisnya di sana seperti apa, ya Bu. Intinya tadi 3 kuncinya. Ya, ditimbang-timbang dulu saja ya. Kalau tidak difasilitasi pakai yang gratisan dulu saja sebagai model. Lelah Hayati. Cari yang sederhana saja sayang. Oke? Iya, makasih Bu. Oke ya. Ya. Baik teman-teman sekalian, untuk coaching kita saya kira cukup ya. Kita nanti buat grup WhatsApp supaya kita bisa berkoordinasi lebih optimal lagi. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan langsung melalui live chat saja di grup ya. Nanti saya akan kirimkan juga beberapa panduan-panduan untuk penyusunan aktualisasi di grup WhatsApp. Bapak masih ingat nomor HP saya? Saya chat kembali. Oke, nanti masukkan saya di grup 081353224722. Oke. Nah, baik teman-teman sekalian, silakan dulu dianalisa kembali, digali kembali apa masalahnya. Intinya tadi ada 3 kunci ya yang saya berikan. Sederhana, terukur, dan bernilai tambah. Ada manfaatnya bagi masyarakat ya. Nah, baik, saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih partisipasinya ya. Semuanya luar biasa. Sisa saja ditingkatkan komunikasi dengan mentor. Saya sekali lagi ingatkan, tidak boleh resisten terhadap mentor ya.
teman-teman harus punya kemampuan berkomunikasi dengan baik. Baik mentor, teman sejawat, dan orang-orang di sekeliling Bapak Ibu supaya memudahkan kita untuk mengaktualisasikan semua tahapan-tahapan kegiatan nantinya. Ya. Dan jangan menunda waktu. Kerjakan yang harus kita kerjakan, jangan menunggu besok. Kalau harus dikerjakan hari ini besok jangan ditunda. Ya. Jadi kerjakan sebisa mungkin yang bisa kita kerjakan pada hari ini. Nah, jadi besok lain lagi yang kita kerjakan. Ya, oke, terima kasih partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Santi-santi. Oke, Bu Vera. Vera. Ibu. Oke, saya kira saya cukup, Fer. Terima kasih. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Thank you.